وشفيعنا وقرة عيوننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زد شرفنا محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عدم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا بالقضاء يا واسع alladzina yunfiquna amwalahum bis-sarra'i wad-dharra. Mereka yang beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, tetap dia menginfakkan hartanya, baik di waktu lagi punya banyak maupun punya dikit. Begitu juga ilmu kita, nggak usah nungguin kita jadi kiai, nggak usah kita nungguin jadi ustadz. Dapat ilmu dikit kasih kepada orang. Ini dermawan. Ini adalah orang-orang yang baik. Gak usah kita siluk dengan mereka yang sudah S3 dari luar negeri, ya kan? Kita siluk dengan dia yang itu. Tidak usah. Dalam berdakwah kita, termasuk di rumah tangga kita sendiri, berikan ilmu kita dengan ilmu kita yang kita dapat. Walaupun hanya baru satu kali kita dapat, sampaikan. Sama dengan harta. Dapat dikit bagi-bagi, cepat bagi-bagi. Harta kalau kita nggak keluarkan, nggak datang lagi. Kalau kita kosongkan dari kita, datang lagi nanti. Apalagi kita kosongkannya karena Allah balas lagi 10 kali lipat ganda kepada kita. Apalagi kita di dalam berdakwah, jangan sekali-kali kita hanya mencari dunia. Hidup ini, dunia apa sih yang hanya sementara ini? Tetapi kita jadikan hidup di dunia ini mazra'atul akhirah, sebagai ladang bercocok tanam, sebagai kotak amal kita. Dunia ini sebagai kotak amal kita. Kapan kita teboknya? Nanti kita pulang ke hadirat Allah, baru kita tebok di sana. Kita buka gemboknya tuh, kotak amal kita. Gak usah kita lihat-lihat kebaikan-kebaikan itu. Dan jangan kita hapuskan juga, kita lenyapkan. Siapa yang akan menyelenyapkan itu kita punya amal? Adalah karena kesombongan, karena ria, ujub dengan amalnya yang hebat, hilang tuh di kotak amal kita. Gara-gara kita rasa pengen didengar, pengen diketahui oleh seseorang. Saya juga. Nyebutin semuanya. Apalagi kalau dia ungkit-ungkit. Ya, dia ungkit-ungkit tuh amal kebajikan dia. Masya Allah, lenyap begitu aja. Begitu dibongkar kotaknya kosong, nggak ada apa-apa. Sebab apa? Udah diungkit-ungkit, sudah dilakukan ria. Tungguin mana ini datang amal, nggak ada. Sebab kamu beribadah bukan karena Allah, tetapi karena dunia. Dan kamu pengen dipuji oleh seseorang, pengen diangkat oleh seseorang, pengen dicoblos, rajin dah amalnya ke masjid, masuk karpet segala macam gitu. Begitu nggak dapat, mengambil lagi malu gitu kan, kan diambil lagi malu. Akhirnya kadang-kadang ya karena juga banyak utang, diambil juga dah, mohon maaf. Nauzubillah min dzalik. Kalau dia jadi, dia mencari dengan kedudukannya. Dari mana nih aku bisa menebus dan membayar utangku pada waktu itu? Wah, dengan cara ini, cara itu. Akhirnya yang dipeletet siapa? Rakyat-rakyat juga. Ini hadirin sekalian. Jangan kita mencari dunia, sebab kita hidup dalam dunia.
Kita ingat banget pepatah orang tua kita dulu. Bila mana kita punya sawah, ya, untuk menanam padi. Kalau kita nanam pohon padi, ya, rumput pasti ngikut. Tapi kalau kita nanam rumput, padi luput. Itulah kita jadikan untuk menanam akhirat, masru'atul akhirah, ladang kita di dunia ini. Nanti dunia ngikutin aja, nggak usah dicari, udah tumbuh sendiri, ibarat rumput gitu ya. Tapi kalau kita nanam rumput, ya, mencari dunia dengan dalih akhirat, ya, sama dengan orang nanam rumput di ladangnya. Apa hasilnya? Rumput. Makanlah rumput dah olehmu, ya. Jadi kambing gitu. Jadi kambing, jadi kerbau, begitu. Makanya kita niatan ya doa akhirat segala-galanya. Namun ilmu juga harus disempurnakan dengan akhlak. Dengan akhlak, adab, akhlak. Bukan untuk kesombongan, bukan untuk apa, dengan ilmu kita, tetapi untuk memperbaiki akhlak kita sendiri. Untuk memperbaiki ibadah kita supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya banyak dikasih keterangan tentang kebaikan-kebaikan sunnah-sunnah dan sebagainya di dalam kitab, ya. Itu kita lakukan, jangan kita pandang ya itu sunnah, nanti aja belakangan. Jangan. Kalau kita udah dapat, kerjakan demi kesempurnaan amal kita semuanya. Jangan kita tunda-tunda, ya, untuk akhirat. Sebab Allah akan memanggil kita tiba-tiba. Allah akan memanggil kita tiba-tiba. Kita lagi nggak niat ke sono, dipanggil ke sana, ya. Lagi mikirin masalah mau bayar kredit, mau bayar ini, bayar itu, tahu-tahu ada panggilan ke sana. Ada panggilan ke sana, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nggak bisa ditunda dan nggak bisa dipercepat. Inilah yang perlu kita cari bekal, wahai saudara-saudara. Buat negeri akhirat untuk kita, jangan diabaikan. Allah sangat murah kepada kita, sangat sayang kepada kita. Kalau kita mencari dunia hidup ini capek, Pak, susah. Lihat pedagang-pedagang pada mencari keuntungan 1000 perak aja juga susah. Kadang-kadang nggak habis, boro-boro untung, ya. Dia dagang makanan, akhirnya nggak habis, ya, nggak habis. Belum baru untungnya, yang ada nih nggak habis. Dia makan nggak habis sisanya. Dia mau simpen aja basi, ya kan? Akhirnya, nah, salah rugi, cari keuntungan susah. Buat dunia itu susah, apalagi cari kerjaan sekarang susah banget. Kerjaan yang mendatangkan duit, mau gaji gede, susah banget, ya. Tapi buat negeri akhirat gampang. Kemurahan Allah, rahmannya Allah pada kita, ya. Masya Allah, Masya Allah. Kita duduk aja di taklim sini nih, pahalanya sama dengan apa? Dengan 1000 rakaat. Coba, siapa yang sanggup sholat 1000 rakaat, sholat sunnah? Murahnya Allah kepada kita, sayangnya Allah kepada kita. Mari Allah manggil kepada kita, ya, kita kadang-kadang lalai, nggak memperhatikan panggilan itu untuk keuntungan yang banyak, menganggap remeh, ya. Padahal duduknya aja kalau kita niat ta'lim, Allah akan berikan pahala kepada kita, keuntungan yang besar. Apa? Adalah sama dengan sholat 1000 rakaat. Nah, kita yang 23 aja mau disingkat aja, bagaimana nyari yang 11 aja kan? 23 minta disingkat lagi, maunya yang 11 aja. Buru-buru lah, ya. Ayatnya main cepol aja lagi, gitu ya kan? Ya, begitu sekalian. Apalagi malam nisfu mau sholat yang 100 rakaat, yang berat banget, ya.
Nisfu Saban kan kita kudu menghidupkan malam nisfu. Mau apa kek, sholat apa kek, sholat awabin, baca yasin, kayak zikir, kayak silakan perbanyak, bikin acara. Orang kita kan pinter, di ujungnya doang mau laporan, atas sudah dibikin isi yang cakep-cakep. Lagi ibadah, baca yasin, merengek-rengek, nangis segala macam, istighfar, mohon ampun. Besok aja balik lagi, ya, besok berpaling lagi. Jangan. Kalau sudah begitu, lanjutkan. Sekarang mulai dengan kebaikan-kebaikan. Maka lembaran yang baru ini kita isi dengan taklim. Mudah-mudahan semuanya baik terus, insyaallah. Ya. Allah berikan panjang umur, sehat, walafiat. Ini kita rawat benar-benar. Makanya saya girang juga dipanggil itu, ingetin besok pengajian Pak Kiai, katanya Jumat pagi subuh. Alhamdulillah, awal lembaran kita isi dengan taklim. Sedangkan taklim ibadah yang paling berharga di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun hanya sekedar gini-gini, kelihatannya kan kita remeh banget ya, cuma duduk-duduk aja dengerin Ustaz Nawawi gitu. Ustaz Nawawi lagi ngecap aja, dia ngomong aja. Tetapi apa yang diomongkan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu, itu yang paling bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, begitu Pak, yang bisa membawa kebaikan, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ilmu yang bermanfaat. Jangan membuat kita jauh. Mana kita membawa dekat ini? Jangan sampai kita jadi orang bakhil, pelit tenaga, pelit harta, pelit ilmu. Jangan. Kita harus jadi dermawan. Ya, hidup kita harus banyak manfaat buat orang banyak, membawa keberkahan. Ya. Jadi sholat Jumat kita juga begitu, bukan karena ada Jumat berkah. Ya. Jadi sholat Jumat jangan karena ada Jumat berkah. Kita jadi rajin. Begitu dia dipindah nggak ada Jumat berkahnya, pindah masjid yang lain, di mana ya masjidnya ada Jumat berkahnya. Nah, ya. Jadi buat dunia yang hanya nggak seberapa. Kalau mereka memang miskin banget sekali, tetap mereka yang kayak kita kan semuanya saya rasa itu udah kelebihan yang kita jadikan berkah kepada orang, ya. Jadi bukan itu sekalian. Begitulah kita hidup ini, kita jadikan dunia ini masrahatul akhirah, berlipat ganda, bertumbuh-tumbuh terus kebaikan. Sebab apa? Itu banyak begitu, nanti kita bangga udah banyak. Selama-lamanya di sana mah. Kalau udah masuk di surga selama-lamanya. Di sana udah nggak tua lagi, nggak ompong lagi, nggak peot lagi. Ya, udah nggak miskin lagi di sana mah, nggak ada mati, udah nggak ada lagi mati di sana mah. Kalau udah masuk, kenapa? Allah berikan tuh banyak banget begitu selama-lamanya. Apalagi kita disediakan kalau bertakwa kepada Allah, terkikis daripada sifat kebahilan kita. Kita tercantum orang yang bertakwa. Yang pertama, alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Baru wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas, tahan marah, ya, dan juga pemaaf bagi orang-orang yang berdosa kepada dia. Nggak ada istilah tiada maaf bagimu, tidak ada itu. Ya, kita maafkan aja. Jangankan dia minta maaf, dia minta maaf juga maafkan. Ya Allah, doakan semoga dia dapat taufik hidayah. Begitu. Jangan melihat orang benci sama dia, jangan benci, marah, tipalit sama kalau gitu mah. Ya, begitu. Makanya kita harus jadi orang wal-afina 'anil nas. Ini kebahilan, hati-hati, masih ada di hati kita. Buang jauh-jauh. Sebab dia menghilangkan iman kita. Nauzubillah min dzalik. Kalau iman kita tidak ikut kita, ya, sampai akhir hayat kita, maka amal ibadah kita enggak menjadi ngikut kita ke alam kubur. Amal ibadah kita
Sebab bukan karena iman. Dan iman yang ditolak, maka amal ibadahnya juga ditolak. Sholatnya yang rajin banget ditolak. Bangun malam rajin banget, baca Qur'annya segala macam rajin banget ibadahnya. Tapi karena tidak dasar iman, imannya ditolak, ya udah semuanya jadi sia-sia. Nauzubillah min. Ya, maka kita doakan kepada almarhum, almarhumah, semoga diterima amal ibadahnya, diterima iman Islamnya. Orang-orang tua kita yang sudah pada pulang ke rahmatullah. Ya, mudah-mudahan begitu sekalian. Dan jangan bakhil sama orang tua sekarang. Bakhil sama orang tua. Mana bakhil sama orang tua? Jarang banget ngedoain istighfar buat orang tua. Sering-sering. Rabbi pilli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma pilli wali walidayya. Ya Allah, ampunilah dosaku dan kedua orang tuaku. Bayangin tuh wajah orang tua kita yang lagi nungguin bekal, yang lagi nungguin sumbangan, ya, yang lagi nungguin bingkisan dari anaknya. Setiap pada salat kirimin tuh, walaupun nggak baca Fatihah, Rabbi pilih wali walidayya, itu udah kiriman yang luar biasa buat orang tua kita. Orang tua kita udah pada pulang ke rahmatullah. Zaman dulu mah rajin pada roahan orang kampung. Ada nggak roahan dulu? Roahan. Iya dulu ya pada roahan ngundang orang kampung, kan. Dulu mah orang masih jarang-jarang di orang kampung juga. Kita ngumpulin 10-20 orang juga aja susah dulu. Nah sekarang mau kita mau roahan kudu nyiapin 100-200 ya. Makanya sekarang udah semakin banyak umat. Ada istilah roahan akbar gitu. Rohan akbar. Rohan akbar dia bikin satu masing-masing bawa itu. Ya, masing-masing bawa dapur berkat yang 5 bungkus, yang 2 bungkus, berapa aja sesuai kemampuannya. Dia bawa dikumpulin di masjid. Ada itu yang rohan akbar gitu. Dari situ kita berdoa dan niatin buat orang tuanya, disebutin nama orang tuanya. Kepada nyumbang-nyumbang situ didaftarin. Ayo kita kirimin orang tua kita saat ini. Tradisi orang tua kita dulu semacam itu. Dilakukan sama dia rohan. Ya, padahal nyumbangnya masing-masing dia mengeluarkan cuma hanya 2-3 besek. Beli aja kan bandeng sekilo juga. Dipotong 3 satunya bisa jadi 9. Iya, yang 3 bungkus buat rumahnya, yang 6 bungkus, yang 6 potong buat itu, upamanya ya, kayak gitu. Itu ikan maninya kecil tuh, yang kecil lah, begitu, bikin dah, ya sederhana. Waduh, luar biasa berkahnya, ya. Dan kudunya itu roahan jangan malam mau udah pada kenyang. Iya malam ngantuk udah kenyang, nanti banyak aki-aki udah pada nggak makan malam udah. Ini malam biasa pada basi. Dia bawa pulang rumahnya udah nggak punya anak, nggak punya cucu, bini juga kagak. Ya berkat gue bawa kudu waktu makan kudunya atau sore. Menjelang makan siang, sore ya, makan malam. Jadi belum makan dia. Itu bisa asar pokoknya tuh. Ya, ada. Wah, kita siarkan lagi sistem untuk tumbuh kasih sayang kepada orang tuh, mengenang orang tua kita. Jadi kebaikan orang tua kita itu kita tiru. Di mana? Dia di sana dulu begitu kebaikannya. Dulu mah serumah dan yang bikin. Sekarang kita patungan ramai-ramai umpamanya. Tapi tradisi tetap berjalan. Ini tradisi. Jangan dibilang Nabi nggak begitu. Jangan ngukur. Pokoknya kita mengikuti Nabi nggak kuat, nggak mampu. Ya, bagaimana dermanya Rasulullah? Bagaimana dia semuanya jihad yang luar biasa. Ya.
Jangan kita mau sama Rasulullah, berat banget. Apa-apanya udah Rasul ngerjain. La ilaha illallah. Rasul mengasih secara umum aja tuh, banyakin zikir, ya banyakin tasbih pagi sore siang malam, ya seperti malam nisfu, banyakin hidupkan dengan ibadah malam ini. Mau apa kek? Jangan gara-gara membaca yasinan aja 3 kali bidah, dolalah, pinar, waduh calon neraka. Astagfirullahaladzim, rupanya neraka punya engkongnya kali ya. Astagfirullah, orang lagi ibadah. Itu bagaimana orang yang pada musyrik yang lain, ya. Nauzubillah min. Jangan terlalu mengecap orang. Makanya kita ngaji kudanya banyak pendapat di sini kan. Di kitab ini kan yang mendapat Imam ini mengatakan, Imam Qurtubi, Ibnu Majah segala macam meriwayatkan. Kita jangan membaca hanya satu riwayat, sebuah hadis, ya. Sebab kalau masalah hadis, Pak, itu yang meriwayatkan kan orangnya yang dekat zaman Rasulullah, tetapi kan dia nggak selalu ngintilin Rasulullah kemana-mana, ya kan? Nah selalu ketika dia ngikutin Rasulullah gini dia udah meriwayatkan dia semacam itu zaman sahabat tuh, ya dia bilang, dia tulis begitu seingat dia catat. Ya ketika dia nggak ada sahabat yang lain nyatet lagi ketika Rasulullah gitu, ya. Kadang-kadang ada sahabat yang kurang cerdas, agak lupa-lupaan, dianggap ini hadis maudhu, hadis ini dhaif dan sebagainya. Padahal bener banget karena dia orangnya kurang cerdas, gara-gara suka lupa, nih itu jadi dicap itu dhaif. Padahal mungkin benar mungkin. Cuman karena orangnya pelupa, jadi udah dicap aja tuh hadisnya dhaif. Ya, jadi kita jangan terlalu itu. Dhaif juga kalau memang menambahkan amal kita semakin semangat ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, ini boleh kita pakai di dalam ajar kita, di dalam ahli sunnah wal jamaah. Boleh kita menggunakan hadis dhaif kalau memang menambah kita semangat mendekatkan diri kepada Allah di fadhailil amal, mencari keutamaan ilmu kita. Nggak apa-apa, ya. Kan kadang-kadang hadis beda-beda, Pak. Ya berarti umpamanya masalah waktu tahiyat nunjuk gitu kan, tahiyat tasahud kan ada yang dari yang mula pertama udah nunjuk aja begini, ada yang ketika nunjuknya oleh illallah juga ada yang dari awal, ya silakan, ya dari awal udah begini-gini aja juga ada. Itu masing-masing dia punya alasan, nggak apa-apa, masing-masing pakai dah hadis itu. Sebab itu memang ada hadisnya, ya silakan. Cuman yang mengeluarkan hadis ketika dia lihat Rasulullah kayak gitu, dia keluarin begitu. Padahal nggak selalu begitu. Dan ternyata sahabat yang lain melihat enggak sih, katanya begini doang, begitu umpamanya. Kan diriwayatkan. Sahabat yang lain mengatakan begini dari mula. Ada yang mengatakan ketika illallah. Nah ini umpamanya. Itu masing-masing hadis mengeluarkan. Sama juga kita dari ruku mau sujud, ada yang dengkulnya dulu turun ke bawah, ada yang tangannya duluan. Dua-duanya ada hadisnya, ya, ada hadisnya. Sahabat yang satu melihat Rasulullah jatuhin turun ke bawah, mau sujud dengkulnya dulu dilihat sama dia. Sedangkan sahabat yang lain melihat tangannya dulu turun, gitu. Ya mungkin itulah Rasulullah. Tuh perlu dua-duanya juga benar. Sama-sama melihat Rasulullah kayak gitu. Ya, sebab apa? Yang ini nggak senantiasa ngintilin Rasul, yang ini juga enggak. Cuma kebetulan sahabat-sahabat yang melihat. Jadi bisa aja beda-beda. Jangan suka jelek sangka kepada sahabat-sahabat yang lain. Kita jangan mengecam. Nah ini makanya kita jangan terlalu fanatik dengan adanya ilmu fikih adalah di situ ada timbul mazhab-mazhab, ya timbul ya hadis juga antara tingkatan hadis ilmu hadis, ya. Jadi kebahilan jangan sampai ada di hati kita. Marilah apa karunia Allah yang ada kepada kita
kita manfaatkan supaya bermanfaat. Ada juga yang bakhil dengan tenaga, bakhil dengan karunia Allah. Ya, apa karunia Allah? Ini mata punya hak nih, mata punya hak. Pengen dia digunakan untuk sebaik-baiknya. Kalau tidak digunakan di mata untuk sebaik-baiknya, dia akan murka. Ya, akan murka kepada kita. Dia diciptakan Allah bisa melihat. Manfaatkan selagi masih bisa melihat. Walaupun udah remeng-remeng nih, kayak kita kan udah remeng-remeng nih, kita bahasain. Udah kayak kita nih kadang-kadang titik aja satu kelihatannya 3. Bingung nih gitu. Makanya ya, udah usia kita gitu ya. Kalau nggak dibantu dengan kacamata, diteges-tegesin ya. Allah karim, apa yang ada Allah berikan. Jangan bakhil dengan mata kita. Mata kita kan nanti nuntut. Apalagi kalau dipakai melihat yang maksiat, yang nggak senonoh dia, dibuat itu rutin nanti yang nggak senonoh model liatnya. Kalau belum lihat begitu dulu, wah rasanya nggak sempurna di hari itu, gitu ya. Maka kita rutinin memandang Al-Quran tiap hari, memandang Al-Quran. Makanya kita ketika baca Al-Quran, walaupun kita udah hafal, sebaiknya pegang Yasin umpamanya. Yasin udah pada hafal nih. Makanya kalau lagi selamatan, lagi apa itu Yasin bagi-bagi itu, lihat aja. Walaupun kita udah hafal juga. Jadi mata nih gembira dia kalau dipakai buat memandang Al-Quran. Nah ini namanya kita menghindari kebakhilan juga. Rasulullah disebut nama Muhammad. Apa kata Rasul? Sambut dengan sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Dengan salawat. Bila mana disebut nama Nabi Muhammad, ya dengan Nabi Muhammad. Jadi jangan asal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad mana nih? Ya. Kalau Muhammad kita bukan Nabi bukan apa, jangan Allahumma shalli wa sallim alaihi, jangan. Telah meninggal dunia umpamanya nama Pak Muhammad bin Tobroni atau nama Mahmud bin Muhammad, Allahumma shalli wa sallim alaihi, bukan itu Muhammad engkong kita, engkongnya si anu tuh, engkongnya si Agus. Ya umpamanya. Ya, jangan asal nama Muhammad, tetapi Muhammad yang Nabi, yang kita harus baca salawat, ya, begitu. Jangan sampai ada kebakhilan. Itu juga bakhil juga namanya. Kalau kita nggak mau baca salawat, ya, bakhil banyak. Tangan, kaki kita berat untuk melangkahkan ke masjid. Masjid kayaknya jauh banget itu. Berat banget kita mau melangkahnya. Kayaknya 3 kilo itu, padahal kan cuma 30 meter. Ke masjid 30 meter, rasanya seperti 3 kilo. Bangun tidur subuh, wah, masjid berat benar. Sampai ya ketinggalan, biarin dah, ketinggalan juga. Aman, ketinggalan juga. Kita kudunya merasa rugi ketinggalan salat berjemaah di masjid. Apalagi hari Jumat. Abdul salat salatus subhi jama'atan yaumal jum'ati. Paling abdulnya salat ada salat subuh berjemaah di masjid hari Jumat. Ini salat yang paling abdul. Mudah-mudahan salat kita diterima sebagai ibadah yang paling baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau masih ada sifat kebahilan di hati kita, lenyap iman. Kalau ada iman, nggak bakalan menerima bakhil. Pasti nggak bakhil. Nah ini hati-hati. Ya. Wa Abu Ya'la juga mengatakan, ma mahaqal Islam mahakasuha syai'un. Tidaklah seperti menghapusnya seseorang dari keislaman seseorang terhapus, sebagaimana menghapusnya kebakhilan walaupun sedikit. Masya Allah. Jadi ada Islam, tidak ada bakhil. Ya, ada bakhil, terhapus Islamnya. Sama dengan iman tadi. Nah, ini ada sekalian. Islam mengajarkan kita dermawan. Jangan kalah dengan orang-orang
yang lain untuk beramal, berbuat baik. Seperti di kalangan umat yang lain kan ada itu, mengeluarkan 10% dari hasilnya, 10%. Kita disuruh 2,5% aja dah. Supaya apa? Orang-orang yang lemah juga bisa juga mengeluarkan, begitu. Walaupun hanya 2,5%, ya. Kita keluarkan tuh daripada infak kita. Wal khatib yaquluna, dan khatib, Imam Khatib juga berkata, katanya orang-orang banyak. Au yaqulu, atau ada orang yang berkata, qailuhum berkata. Apa dia bilang? As-sahih a'jaru minaz zalim. Kebahilan itu, kekikiran itu lebih hina perbuatan itu daripada zalim. Lebih berbahaya daripada berbuat zalim kepada seseorang dengan bakhil. Kalau zalim ketahuan orang yang dizalim, tapi kalau bakhil orang yang dizalim nggak tahu. Orang yang dizalim nggak tahu. Sebetulnya ada harta dia si A si B, karena si A B bakhil dia nggak tahu ada harta dia. Ya, begitu. Sebab di harta kita itu ada bagian orang fakir miskin, ada hak orang fakir miskin. Kalau kita nggak keluarkan, zalim kita kepada fuqara dan masakin. Ya, sini dikit lagi terlebih dulu ya. Nah, indallahi minasuhi yakhlifullahu ta'ala biizzatihi, dengan kemuliaan Allah, wa azamatihi, dan keagungan Allah, wa jalalihi, dan kebesaran Allah. Alla yadkhulal jannata sahihun wala bakhilun. Masya Allah, Allah sendiri bersumpah dengan kebesarannya, kemuliaan, keagungannya, tidak bakalan masuk surga orang yang kikir dan bakhil. Nah, la yadkhulul jannah sahihun wala bakhilun. Orang bakhil, orang kikir tidak bakalan masuk surga. Nah, Dailami juga mengatakan wail al-wail kullal wail liman taraka ayalahu bi khairin wa qaddima ala rabbih bi syarrin. Sungguh celaka sekali lagi, sangat celaka bagi orang yang meninggalkan buat keluarganya dengan segala kebaikan, kekayaan, harta segala macam buat anaknya, buat keluarganya, tetapi buat dirinya sendiri di hadapan Allah banyak kejelekan lantaran apa? Banyak harta yang diberikan pada anak yang kelihatannya baik tetapi ternyata buruk. Karena apa? Karena bakhil. Semoga Allah maafkan segala kesalahan-kesalahan kita. Mungkin banyak kita salah di hadapan Allah. Dulu mah kita anggap benar, ya. Mudah-mudahan begitu juga pada orang tua kita. Semoga Allah maafkan segala kesalahan orang tua kita, kehilapan, sehingga warisan yang ada dia tinggalkan sama kita walaupun sedikit manfaatkan sebaik-baiknya agar orang tua kita bahagia di dunia dan di akhirat. Semoga Allah ridho dan berkat ridho kedua orang tua kita. Ya, bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Allahumma shalli wa sallim. Alhamdulillah. Wassalam
Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.